perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul? Kenapa orang sampai terjadi murtad, ibu-ibu dan bapak-bapak? Sementara di satu sisi ada juga saudara kita dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Menjadi jelas apa saja yang diutarakan oleh Ustadz Nababan. Ya, lanjutan dari video tadi ya. Kita lihat lanjutannya. Ada yang dikurangi. Sementara mereka, Ustadz Nababan ini hanya bisa berbicara. Dia tidak bisa menunjukkan yang aslinya yang mana. Inilah yang saya katakan, mulutnya pun tidak sehat ini Ustadz ini. Nababan mengatakan waktu dia dulu masih menjadi seorang Kristen pengikut Tuhan Yesus, apabila dia mempunyai masalah, maka dia tidak bisa menemukan jawaban dari dalam Alkitab. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa pikirannya si Nababan ini sudah diobrak-abrik oleh kebodohan. Entah roh apa yang membuat dia menjadi bodoh seperti itu. Sebetulnya di dalam Injil, apapun masalah yang kita miliki, semuanya sudah ada jawaban di situ. Hanya karena kita hidup di bawah kebodohan, terlalu menjadi bodoh di dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak bisa melihat jawaban-jawaban yang begitu terang yang termuat di dalam Injil. Kecuali jika seseorang kehidupannya mau akan bisa memberi, caranya kita punya segala selalu akal, Kristen untuk merubah kebenaran Injil, kebenaran dari Alkitab itu sendiri. Injil itu tadinya wahyu, Taurat itu tadinya wahyu, Zabur itu tadinya wahyu. Tapi ketika kitab suci ini ditinggalkan nabi-nabi itu, ada yang meninggal, ada yang diangkat ke langit seperti Isa. Berpindah tangan kitab suci itu kepada umatnya. Oleh umatnya, Pak, kitab suci itu diobrak-abrik, dirusak, ditapak, dikurangi, sehingga kitab suci itu menyimpang dari kebenaran. Saya ingin mengatakan ini merupakan Oke, teman-teman, kita sudah dengarkan beberapa bagian yang diulas oleh Nababan, bahwa setelah nabi-nabi meninggal, dan katanya sih menurut dia Isa diangkat, nah Injil itu sudah diobrak-abrik, ya sudah dirubah. Inilah takia-takia yang terus disuarakan selama ini, ya. Sementara mereka sendiri tidak pernah bisa menunjukkan mana yang asli. Logika kita, kalau kita bisa berbicara ini palsu, kita harus bisa menunjukkan yang asli, ya. Itu baru logika yang benar. Makanya ya pikiran itu harus sehat, pikiran itu harus pintar. Jangan menjadi orang itu ya menjadi, maaf ya, menjadi orang itu botol, bodoh plus tolol, ya. Karena apa? Karena meninggalkan Tuhan yang benar. Akhirnya
berbicara itu tidak memiliki logika dalil yang jelas, ya. Kalau saya mengatakan ini jam tangan palsu, ini atau KW, saya kalau tidak bisa menunjukkan yang asli, yang originalnya, maka saya adalah orang yang paling bodoh. Karena apa? Karena bagaimana orang bisa yakin, oh ini KW, oh ini barang palsu, kalau saya tidak bisa tunjukkan yang asli. Yang asli ini begini, gitu loh. Ada aslinya dulu, baru kita bisa bandingkan, oh iya ya, ini ternyata palsu. Nah kalau dia sendiri, atau ustadz-ustadz ini, atau umat-umat muslim, cuma bisa mengatakan ini palsu, tetapi ternyata mereka tidak bisa membuktikan, ya maka otak mereka lah yang palsu. Otak mereka lah yang sudah dipalsukan. Dan penjelasannya tidak sesuai dengan nalar dan logika. Dari mana yang namanya kita ini bernalar dan berlogika? Kan seperti itu, teman-teman. Kita bilang sesuatu ini tidak asli. Oh, tunjukkan dong yang asli, yang bagaimana. Kalau kita bisa bilang, oh ini uang palsu, ya kita pasti harus bisa menunjukkan kalau yang asli itu seperti ini, gitu loh. Itu baru otaknya sehat, itu baru logika, itu baru orang cerdas, itu baru orang pintar, ya. Oke, teman-teman, jika Anda ingin berdiskusi, linknya kami taruh di live chat. Silakan Anda bisa masuk, ya, supaya kita bisa berdiskusi pada malam hari ini, ya. Oke, kita terima dulu dari Huta Julu. Huta Julu, selamat malam. Ya, Huta Julu, selamat malam. Suaranya bisa dengar? Oke, terputus. Kita ke sahabat. Sahabat TV ini apa-apa nih? Selamat malam, sahabat. Haleluya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Pak Yusuf Manubulu. Haleluya, haleluya. Silakan, Pak, silakan. Haleluya, Pak Muhammad KC yang luar biasa, dahsyat, fantastis. Salam sadar. Silakan, Pak, silakan. Ketemu lagi di channel Pak Yusuf Manubulu. Ya. Jadi sebenarnya Pak, kalau kayak begini serial kita malam ini atau topik ya, pembahasan tentang Bapak siapa tadi ya? Nababan. Bapak Nababan ya? Iya, Nababan. Waduh, sebenarnya ini sangat gimana ya menurut saya ini. Sangat memalukan bagi saya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita tanya keaslian itu, mungkin mereka nggak bisa membuktikan yang mana yang Alkitab yang sudah dipalsukan. Sebenarnya ini untuk mencari pembenaran sebenarnya. Karena kalau seperti yang sering disorakan Pak Muhammad KC, Al-Quran itu ada 3 ya. Ada hadis, ada Alkitab kuning ya Pak Muhammad KC. Ya. Jadi ini sebenarnya Bapak Nababan ini sebenarnya untuk menutupin itu semuanya. Iya. Ini akal-akal mereka ini, beginilah cara mereka untuk menyesatkan agar jemaat-jemaat mereka itu tetap bertahan dan tidak mau keluar untuk mencari pertimbangan di manakah yang asli. Ini sebenarnya tujuan mereka. Makanya mereka begitu otot banget untuk menjelek-jelekkan Alkitab. Bahkan mereka melakukan segala cara untuk jemaat-jemaat mereka itu bisa bertahan. Jadi nggak heran seperti ini. Nggak heran kalau seperti ini, saya nggak heran bagi saya. Justru dengan cara begini, orang pasti banyak yang keluar, banyak yang melangkah untuk mencari kebenaran itu di mana. Kenapa begini? Justru ini
ini mungkin buat Bapak Nababan ini dianggap itu sesuatu hal yang baik menurut dia, tetapi dampaknya itu sangat buruk bagi Islam-Islam yang lain. Ya, kita doakanlah Pak Nababan. Namanya saya kurang hafal ya, namanya siapa tadi, jamannya. Kiranya Roh Tuhan bekerja di dalam hatinya. Jangan terus begini-begini terus melecehkan Alkitab gitu loh. Ya. Ya mungkin dari saya Pak Yusuf Manubulu itu saja sih menurut saya. Ya, baik. Nggak Terima heran kasih, lagi Pak. nih. Udah. Ya. Sehat Terima kasih, selalu Pak Sahabat. Yusuf Manubulu, Tuhan. luar biasa. Pak Mama Haleluya. Katset, Terima kasih. sehat, Terima kasih. Haleluya. terus Haleluya. maju terus. Amin. Haleluya, amin. Ya. Haleluya. Haleluya.